Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nanda Diani Safira, NIM 240201020897, akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Etika Bisnis terkait analisis proyek food estate di Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Food estate pada awalnya dirancang sebagai program lumbung pangan nasional dengan memanfaatkan lahan luas, termasuk lahan gambut, untuk meningkatkan produksi pangan seperti padi, jagung, dan singkong. Namun dalam implementasinya, berbagai laporan khususnya di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa banyak lahan food estate yang justru tidak produktif. Tanamannya mangkrak, tidak panen optimal, bahkan ada yang tidak menghasilkan sama sekali. Lebih jauh lagi, terdapat indikasi bahwa lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian pangan malah dialihfungsikan menjadi perkebunan komersial, termasuk sawit. Jika ini benar, maka tujuan utama food estate sebagai penguat ketahanan pangan menjadi dipertanyakan. Ketika sawah berubah menjadi perkebunan sawit, maka orientasi pangan berubah menjadi orientasi keuntungan korporasi. Hal ini bukan hanya menghilangkan tujuan awal proyek, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekologis bagi masyarakat lokal. Melihat poin dari artikel tersebut, saya tidak setuju dengan cara proyek food estate dijalankan apabila realisasinya justru mengarah pada konversi lahan pangan menjadi kebun sawit. Dengan alasan, tujuan awal food estate seharusnya meningkatkan ketahanan pangan, artinya memprioritaskan pangan pokok seperti padi, jagung, atau komoditas pangan penting lainnya, bukan tanaman ekspor berbasis keuntungan korporasi seperti sawit. Ketika lahan pertanian pangan dialihkan menjadi perkebunan sawit, maka jiwa ketahanan pangan pun hilang. Karena sawit lebih dikontrol korporasi dan tanaman ini bukan pangan untuk rakyat, melainkan komoditas komersial. Selain itu, konversi ini berisiko merusak lingkungan, mengancam ekosistem, terutama jika lahan adalah gambut atau hutan, sekaligus merugikan masyarakat lokal, petani kecil atau masyarakat adat yang dulu menggantungkan hidup pada pertanian pangan ataupun sistem pangan lokal. Dengan demikian, proyek ini tampak berbalik dari tujuan awal, bukan memperkuat ketahanan pangan nasional, melainkan membuka peluang alih fungsi lahan untuk keuntungan agribisnis. Dari perspektif etika bisnis, terdapat beberapa isu utama. Pertama, indikasi greenwashing. Proyek ini diklaim sebagai upaya pencapai ketahanan pangan. Namun kenyataannya banyak area gagal panen dan terbengkalai. Bahkan sebagian dialihkan menjadi perkebunan komersial. Ini menunjukkan adanya penggunaan narasi ketahanan pangan sebagai legitimasi, padahal realisasinya tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Kedua, pelanggaran hak atas tanah serta ketidakadilan agraria. Banyak proyek dilakukan secara top-down tanpa pelibatan masyarakat lokal, termasuk komunitas adat. Hak-hak masyarakat atas tanah seringkali tidak dipertimbangkan. Alih-alih memperkuat petani kecil, proyek ini justru lebih menguntungkan korporasi besar. Ketiga, masalah tanggung jawab lingkungan. Alih fungsi lahan gambut dan hutan menjadi area perkebunan sawit menimbulkan berbagai dampak ekologis, deforestasi, kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga potensi kebakaran lahan. Dalam etika ekologis, sebuah kebijakan seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan dan hak generasi mendatang, dan ini tampaknya belum terpenuhi. Keempat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak informasi terkait kondisi lapangan tidak dibuka secara jujur kepada publik. Minimnya laporan resmi mengenai kegagalan proyek maupun alih fungsi lahan menunjukkan lemahnya prinsip integritas dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan proyek publik. Secara etika bisnis dan kebijakan publik, proyek ini melanggar nilai-nilai keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kejujuran, di mana klaim tujuan tidak sesuai kenyataan di lapangan, dan dampak negatif jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan.
Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Yang pertama, evaluasi ulang dan transparansi publik. Perlu audit independen terkait seluruh area food estate untuk mengetahui mana yang gagal produksi, mana yang dialihfungsikan, dan mana yang terbengkalai. Hasil evaluasi harus dipublikasikan. Selain itu, izin yang menyimpang dari tujuan pangan harus dibatalkan. Yang kedua, memprioritaskan pertanian pangan skala kecil dan lokal. Ketahanan pangan seharusnya bertumpu pada petani kecil, bukan pada perkebunan yang besar. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa akses lahan, pelatihan, subsidi, benih, infrastruktur, dan jaminan harga bagi petani. Yang ketiga, mematuhi prinsip ekologi dan keberlanjutan. Lahan gambut dan hutan tidak boleh dijadikan area pembukaan baru. Bila suatu lahan tidak cocok untuk padi atau jagung, maka tidak seharusnya dipaksakan. Restorasi dan konservasi harus lebih diutamakan daripada ekspansi lahan. Keempat, melibatkan masyarakat sejak awal. Setiap proyek yang menyangkut tanah dan kehidupan masyarakat harus mengedepankan konsultasi publik. Masyarakat lokal perlu dilibatkan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan dan evaluasi. Yang kelima, memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum. Setiap pihak yang menyalahgunakan izin, seperti menanam sawit di lahan yang seharusnya digunakan untuk pangan, harus diberikan sanksi yang tegas. Anggaran publik juga harus diawasi ketat agar benar-benar digunakan untuk tujuan ketahanan pangan. Secara konsep, food estate merupakan program yang penting bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pangan nasional terus meningkat. Namun implementasi di lapangan belum sesuai dengan harapan. Banyak lahan yang terbengkalai, terjadi alih fungsi menjadi sawit, dan masyarakat lokal dirugikan. Tanpa reformasi menyeluruh, mulai dari tata kelola, transparansi, hingga keberlanjutan, food estate beresiko menjadi proyek agrobisnis besar yang justru mengancam kedaulatan pangan. Jika pembenahan dilakukan dengan benar, food estate masih bisa menjadi solusi. Tetapi jika dibiarkan seperti saat ini, maka manfaatnya lebih kecil dibanding dampak negatifnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini dapat menjadi bahan refleksi tentang pentingnya etika dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut pangan dan masa depan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.